Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 128. Yang pakai kitab berapa itu, Bang Budin? 69. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa fi wasiyati aliyin radhiyallahu anhu la taj'al bainaka wa bainallahi mun'iman wa'dud ni'mata ghairihi 'alaika maghraman. Mungkin kalau di kitab pakainya wa'udda itu, Mang Budin ya? Apa sama wa'dud juga? Sama. Wa fi wasiyati Ali radhiyallahu anhu, dan di dalam wasiat Sayyidina Ali radhiyallahu an, la taj'al bainaka wa bainallahi mun'iman. Jangan kamu jadikan bainaka wa bainallahi, antara dirimu dan di antara Allah, mun'iman, ada pemberi nikmat yang lain. Wa'dud ni'mata ghairihi 'alaika maghraman, dan anggaplah pemberian orang lain untuk dirimu maghraman, sebagai hutang. Gimana Bang Budin? Hutang. Dan anggaplah pemberian orang lain kepada dirimu atau untuk dirimu sebagai hutang. Udah tuh, jelas. Sesatiri paham itu? Kemarin kan bahasan kita bahwa pemberian dari makhluk, kalau kita menerima sesuatu dari makhluk, itu akan bikin kita jadi utang jasa. Kemarin begitu bahasannya ya. Kalau kita sering nerima pemberian dari makhluk, apalagi kalau sampai kita yang ngarepin dibagi, apalagi kalau sampai kita yang minta, itu nanti kita jadi utang jasa. Makanya Sayyidina Ali berwasiat, jangan sampai kita ini sering ngarepin dibagi, ngarepin pemberian dari makhluk. Jangan sampai kita ini menerima banyak
kebaikan atau banyak pemberian dari orang lain. Jangan sampai ada di antara kita dan di antara Allah orang lain yang memberikan sesuatu buat kita. Jangan sampai itu. Mendingan kita usaha sendiri, mendingan kita kerja sendiri, mendingan kita dagang. Begitu Bang Budi. Mendingan kita silat, mendingan kita wirid daripada kita harus menerima pemberian orang lain, daripada kita ngarepin dibagi sama orang lain. Begitu Ustaz. Ada lagi-lagi, kalau kita sering nerima kebaikan dari orang lain, ujung-ujungnya kita jadi punya utang jasa, punya utang budi. Bahkan kalau bisa, wa'dud nikmata ghairihi alaika mauroman, anggap pemberian orang lain untukmu sebagai hutang. Kalau Bang Kismono nerima pemberian dari Bang Tony sebesar 200.000, kudunya Bang Kismono mikir, besok-besok saya punya duit 200, saya mau bagi buat Bang Tony gitu. Jadi dianggapnya utang. Ustaz Satiri nerima hadiah dari muridnya, kudunya mikir, besok saya punya duit, saya gantian, saya bagi murid saya begitu. Anggap pemberian orang lain buat kita sebagai hutang. Itu Bang Budin. Kita di majlis dapat ilmu, dapat kopi, dapat makan, kudunya kita mikir apa yang bisa saya berikan buat majlis, apa andil saya buat majlis, begitu. Itu namanya menganggap pemberian orang lain sebagai hutang. Ini bukan malah keenakan, enak deket sama dia mau kita kebagian mulu gitu. Kudunya Sayyidina Ali bilang, kalau bisa pemberian orang lain kita anggap sebagai hutang yang harus kita bayarkan. Karena dari dulu ajarannya begitu pepatahnya, ada ubi, ada tales. Kalau orang ngasih kita ubi, kita kudu siap ngasih dia tales, kan mahalan lagi. Begitu bagus. Bukan malah mikirnya saya berteman sama dia dapat apa ya, saya berkawan sama dia dapat apa ya, kira-kira saya bakal kebagian apa ya. Kalau Sayyidina Ali ngajarnya lain. Kalau bisa begitu kita menerima kebaikan dari orang lain, itu kita anggap utang. Ntar saya punya duit, saya balas kebaikannya, begitu kudunya. Kenapa? Jangan sampai tadi kita jadi punya utang jasa sama orang itu. Lagi kita belum punya motor, asal ngaji kita diboncengin mulu. Kita ngancem dalam hati, besok kalau gue punya motor gantian, dia yang gue boncengin begitu. Bukan malah manfaatin Bang guys, ini malah keenakan. Kalau sering dibagi sama orang, bukan malah mikir ntar kita balasnya pakai apa ya.
kudunya mikirnya begitu, ntar kita balasnya pakai apa ya, dia udah baik sama kita balasnya pakai apa ya, supaya kita enggak selamanya punya utang jasa sama orang itu, punya utang budi sama orang itu. Apa Bang Budi? Ini mah di mana aja, di majlis yang ngarepinnya dapat sesuatu, berteman ngarepinnya dapat sesuatu, semua bukannya mikir kita bisa bagi apa, kita bisa ngasih apa, kita bisa berandil dalam bentuk apa, kagak mikir begitu pisan. Ya makanya dipesan sama Sayyidina Ali itu, jadikan pemberian orang lain kepadamu untuk dirimu sebagai hutang. Yang namanya utang kudu kita bayar. Kalau teman kita ngasih 200, kudu kita pulangin lagi. Kan dulu orang paketan, beli paketan ya, dia naruh cabe 10 kilo, ntar begitu dia butuh gantian kita naruh cabe 10 kilo, kan gitu paketan. Bahkan kalau bisa tadi, kalau dia ngasih ubi, kita ngasihnya tales gitu kudunya. Dia ngasih 200, 300, kita ngasihnya 500 gitu. Dia ngasihnya 1 juta, kita ngasihnya 10 juta gitu. Ini mah malah keenakan. Enak, gue berteman sama dia baik banget orangnya gitu. Kagak mikir mau balas pisan gitu. Begitu sesaat tanamkan tuh dalam diri kita bahwa pemberian orang lain buat kita itu merupakan hutang yang harus kita bayar nantinya, bukan malah keenakan. Ya artinya tadi biar kita nggak melulu utang jasa sama dia. Jadi begitu kita berbuat kebaikan yang lebih gede kan berbalik, jadi dia yang utang jasa sama kita, kan gitu. Begitu Bang Budin. Jelas ya? Tapi nggak usah dihitung-hitung Bang Budin, nggak usah dihitung-hitung. Nah, saya ngaji seminggu 2 kali, kopi 2 gelas, makan 2 piring, terdihitung sebulan berapa ya gitu. Bayar lagi. Udah. Waktu nikmata ghairihi alaika maghruman. Anggaplah pemberian orang lain untukmu sebagai utang. Makanya sampai Rasul juga bilang, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Kalau ada orang yang berbuat baik atau memberikan kebaikan kepadamu, maka lunasi kebaikan itu. Bayar, ganti kebaikan itu. Ya tadi tuh pepatahnya udah cakep banget ngajarin kita, ada ubi, ada tales. Kayak dulu kan kita sering dengar cerita tuh, ada santri datang ke rumah kiai bawa singkong kan gitu. Kiai, ini saya habis panen singkong, ini pengen hadiah buat kiai. Ini kiai kagak timbang kesenangan doang, kegerangan doang, asik dapat singkong dari santri, kagak mikir ini santri pulang kudu bawa apa ya, kan nyuruh dirinya, ono kambing di belakang kasih tuh buat dia, ngasihnya singkong, balasannya kambing. Ngapa Bang Muslim? Hah?
Datang yang apa? Bawa durian gitu. Oh, dia bawa singkong aja, belum bawa kambing. Dia bawa ada durian. Pas bawa durian, nyalo orang singkong tadi dari sana kasih ke dia gitu. Udah tuh. Wa'dud nikmata ghairihi 'alaika maghruman. Anggap pemberian orang lain untuk dirimu sebagai utang. Jadi jangan sampai kita punya utang jasa kepada orang lain. Karena lagi-lagi kalau kita yang sering ngasih buat orang lain, kita yang jadi palanya, kita yang jadi pemimpinnya, kita yang jadi rajanya. Tapi kalau kita yang sering nerima pemberian dari orang lain, kita yang jadi tahanannya, kita jadi anak buahnya. Mau kagak mau, begitu jam 2 malam, jam 3 malam Bang Uri butuh apa-apa, nelpon Bang Dikin, sini apa? Karena ngerasa banyak utang jasanya, ujung-ujungnya biar kata ngantuk-ngantuk dilakonin juga, berangkat juga. Begitu Bang Budi. Udah tuh. Iya. Ini memang berlaku untuk orang yang kayak kita, yang masih pada awam. Gitu Pak Guru. Kan kita ini masih pada awam ya, keyakinannya belum betul-betul full kepada Allah. Kita masih menganggap bahwa kalau kita nerima pemberian dari seseorang itu beneran dia yang ngasih. Yang ngasih juga punya keyakinan lah emang gue yang bantuin gitu. Makanya ini berlaku untuk orang-orang kayak kita yang awam. Kalau yang udah pada kuat tauhidnya, yang nerima lah dia memang cuma perantara doang. Hakikatnya pemberiannya dari Allah, enggak ngerasa utang jasa. Yang ngasih pun lah saya mah emang cuma ketitipan doang, emang aslinya rezeki dia, jadi enggak ngerasa berjasa gitu. Nah kan kalau kita mah kagak, emang kita yang bantuin, emang kita yang nolongin, lah kita akuin mulu, lu kan dulu gua yang bantuin gitu. Makanya kita mah awam masih gitu. Nah buat kita yang modelnya masih kayak Bu Gono, mendingan hindari utang jasa, begitu Bapak. Kecuali kalau kita semua sudah betul-betul full tauhidnya kepada Allah. Yang ngasih ngerasanya lah saya memang cuma ketitipan, rezeki ini rezeki dari Allah, emang punya dia, saya mah cuma ditugasin buat nganterin doang gitu. Yang nerima juga lah emang ini mah rezeki saya, dia mah cuma ditugasin nganterin doang, hakikatnya Allah yang ngasih. Yang ngasih enggak nerima enggak nganggap dirinya berjasa, yang nerima juga enggak utang jasa. Kalau begitu mah silahkan dah, boleh-boleh aja. Cuma kebanyakan kita belum sampai ke sono pahamnya gitu. Bahkan kayak bocah belakang baru timbang nyeduin kopi udah merasa gua kan paling berjasa di majlis. Kalau nggak ada gua itu emang jamaah pada ngopi begitu. Udah diakuin aja kan begitu. Kan kita masih begitu pemahaman ya Pak Guru. Kalau sudah bisa berkeyakinan bahwa kita ini nggak punya jasa apa-apa, hakikatnya Allah yang ngasih, kita mah cuma perantara doang. Yang terima juga punya keyakinan yang sudah kuat, dia mah cuma wasilah doang, hakikatnya dari Allah.
boleh-boleh aja, silahkan aja. Masalahnya kayak yang awam kayak kita ini, kadang-kadang kita masih ngerasa bahwa kita yang bantuin, bahwa kita yang nolongin. Begitu Pak Guru. Makanya kalau buat kelompok yang masih kayak kita, kalaupun ada orang yang ngasih sesuatu, anggap itu utang. Jangan sampai ntar dibangkit-bangkit sama dia. Ongkoh orangnya kayak Bang Dikin kan, emang tukang bangkit-bangkit. Begitu Pak Guru. Apa Dikin? Kan Bang Dikin suka begitu ya. Itu pesantren udah jadi satu lantai begitu udah rapi, emang siapa yang ngasih tuh duitnya? Siapa? Tahu. Emang siapa yang nyari donaturnya? Siapa? Gitu. Kalau buat kelompok kayak kita, makanya hindari kalau bisa, hindari hutang jasa. Karena tauhid kita belum mateng bener. Kita masih nganggap bahwa dia yang bantuin kita, kita juga yang bantuin, masih nganggap itu emang boleh kita yang nolongin. Begitu Pak Guru. Makanya saya Ali mesen, anggap pemberian orang lain untuk dirimu sebagai utang. Karena kebanyakan kita belum tembus pandangannya. Ketika kita ngasih sesuatu, kita yakin emang kita yang ngasih, emang kita yang bantuin, emang kita yang nolongin. Makanya udah merasa berjasa banget jadinya. Gimana Ustaz? Wa qala ba'dul hukama'i hamlul minani atqalu minas sobri alal adami. Berkata oleh sebagian hukama, sebagian orang bijak, hamlul minani, menanggung utang jasa, menanggung utang budi. Apalagi utangnya ada gede sebudi kan, kita yang nanggung utangnya budi. Menanggung utang budi, utang jasa, atqalu minas sobri alal adami, itu lebih berat daripada bersabar di atas ketiadaan. Gimana Bang Budi? Paham udah itu? Bagis, udah jelas itu Bagis? Bang Ori udah jelas? Belum. Ya orang bijak bilang, mendingan kita nggak punya apa-apa, makan seadanya, gitu. Buat kebutuhan sehari-hari secukupnya, mendingan begitu. Tapi kita bebas, kesono kagak punya utang budi, kesini kagak punya utang budi, kita mau ngapain aja terserah kita. Itu lebih enak, lebih ringan dibanding kalau kita punya utang jasa, kita punya duit, kita bisa makan enak, tapi punya utang jasa sama orang, itu lebih berat dibanding hidup seadanya, begitu Bang Uli. Karena lagi-lagi kalau kita udah mulai punya utang jasa sama orang lain, hidup kita udah kagak bebas lagi. Gitu. Kayak Ustaz Satiri misalkan, dia ngajar di majelis karena udah sering nerima hadiah dari muridnya, ujung-ujungnya bisa jadi diatur
apa aja sama muridnya, dia ngikutin udah. Kita kagak turutin, kita sering dibagi sama dia, kagak diturutin, itu kita turutin aja, di bertentangan sama hati kita, kan begitu. Makanya mendingan bersabar di atas ketiadaan daripada harus punya utang jasa sama orang lain. Sekelas imam terawih aja, karena dia dibayar sama DKM, ujung-ujungnya cara sholatnya pun ngikutin maunya DKM, kan begitu ujung-ujungnya. Dia kagak ngikutin DKM, besok kagak dipakai lagi. Dia ikutin aja, tapi ini nggak sesuai sama yang dia pelajarin, kan begitu ujung-ujungnya. Gitu. Makanya orang bijak bilang, mendingan kagak punya apa-apa, mendingan bersabar atas ketiadaan, mendingan hidup seadanya, secukupnya, daripada kita punya duit banyak, kita punya apa aja, tapi kita punya utang jasa sama orang lain. Karena hidup kita udah nggak bebas lagi. Begitu. Gesek-gesek kagak enak kita, kagak enak kita. Dia ono baik sama saya, itu kagak enak. Begitu mulu udah. Karena punya utang jasa. Ditambah lagi tadi, yang ngasih juga nggak yakin bahwa ini mah anugerah Allah. Saya mah cuma ngantrin, nggak yakin ke sono. Emang bantuin itu dianggap boleh dia yang nolongin gitu. Gimana? Jelas tuh udah. Gitu. Hamlul minani atqalu minas sobri alal adami. Ya jangankan kayak tadi dah, temen aja, sesama temen, kalau temen itu sering nolongin kita, sering ngasih buat kita, ujung-ujungnya kan begitu. Begitu kita diajak, disamper, kita nggak ngikut, kagak enak, dia sering nolongin kita. Kita ngikut, emang ketahuan kerjaannya gitu. Kita diajak ke tempat yang kagak bener, kan begitu, ujung-ujungnya ngalah dah, karena punya utang jasa gitu. Udah tuh paham Bang Manta, jelas sudah. Makanya kalau bisa jangan sampai kita punya utang jasa sama orang lain, kalau bisa. Kalaupun ada yang bagi sesuatu buat kita, anggap itu utang yang harus kita bayar. Pokoknya nanti kudu gue ganti begitu. Bang Budin, bantuin apa aja Bang Budin? Kadang-kadang kita ngitungnya duit doang ya, padahal bantuin apa aja. Sama saudara kita aja begitu kadang-kadang, karena saudara kita sering bantuin, begitu dia ada hajat, keperluan, Bang, besok saya ada acara ini, ke rumah ya, bantu-bantu di sini. Kita kagak dateng, dia udah baik sama kita, sering nolongin kita. Kita dateng emang lempengan kita kerja, bagaimana ini ya, kan begitu jadi. Puyeng dewek gara-gara punya utang jasa. Oh, wa qala akharu izzun nazahati asyrafu min sururil faidati. Dan berkata orang bijak lainnya, kemuliaan dengan
bebasnya, terlepasnya harga diri dari utang jasa, asyraku min sururil faidati, lebih mulia daripada kegembiraan yang disebabkan pemberian orang lain. Izzun nazahati, kemuliaan yang disebabkan bebasnya harga diri kita dari utang jasa lebih mulia daripada kegembiraan yang disebabkan pemberian orang lain. Udah tuh, mendingan kagak punya utang jasa meskipun hidup kita secukupnya, daripada kita sering dapat, sering dibagi sama orang lain tapi kita jadi punya utang jasa. Tapi lagi-lagi ya, ini hanya berlaku buat orang-orang awam kayak kita. Yang tadi tuh, nerima, yakinnya emang dia yang bantuin kita, yang ngasih juga yakinnya emang gua yang nolongin, gitu. Ini berlaku untuk orang awam. Jelas tuh. Bang Uri nambahin ya cukup. Kiai kali kiai? Kagak. Pak Guru, Pak Guru. Bapak kali Pak? Kagak. Lanjut. Udah tuh ya. Ya tadi lagi-lagi, makanya kalau bisa kita yang bagi, jangan sampai kita yang ngarepin dibagi. Kalau bisa orang-orang yang punya utang jasa sama kita, jangan sampai kita yang punya utang jasa sama orang-orang, begitu. Ya emang enaknya sih dua-duanya paham tauhid secara mendalam. Yang ngasih yakinnya saya mah cuma nganterin doang, ini emang rezeki dia. Yang terima juga ya emang ini hakikatnya dari Allah, dia mah cuma wasilah doang. Kudunya begitu, udah enaknya. Jadi nggak ada yang ngerasa berjasa dan nggak ada yang ngerasa utang jasa. Kudunya. Terus masih jauh. Jalla Rabbuna an yu'amilahul abdu naqdan fayujazihi nasi'atan. Jalla Rabbuna, maha suci Tuhan kami, maha suci Tuhan kita, an yu'amilahul abdu naqdan, bahwa seseorang beraktivitas untuknya secara tunai, secara langsung, fayujazihi nasi'atan, tapi dia membayarnya dengan tempo. Nasi'ah tempo Ustaz ya, entar-entaran. Apa? Jangan maju aja Ustaz, minum kopinya itu. Paham itu udah. Tidak mungkin kalau kita ngerjain sesuatu karena Allah secara tunai, Allah balasnya entar-entaran. Pasti ketika kita mengerjakan sesuatu, Allah langsung membalas apa yang kita kerjakan. Pasti itu. Begitu kemudian ada tuh pahala. Setiap kita ngerjain sesuatu, Allah pasti langsung membalasnya. Gitu. Nggak bakal ditunda entar-entaran. Gitu. Balasnya. Apa?
cuma memang bentuknya memang setiap kita mengerjakan sesuatu pasti langsung dibalas oleh Allah, pasti itu. Cuman ada yang memang diberikan secara zohir di alam dunia, yang emang pantas diberikan di alam dunia, ada yang disimpan buat nanti di akhirat, begitu. Tapi setiap kita mengerjakan sesuatu pasti langsung ada balasannya, gitu. Kita ngerjain kebaikan pasti langsung dibalas kebaikan oleh Allah. Kita ngerjain keburukan pun pasti disiapkan juga balasannya oleh Allah, langsung, gitu. Jalla Rabbuna an yu'amilahul abdu naqdan fayujazihi nasi'atan. Tidak mungkin bagi Tuhan kita kalau kita mengerjakan sesuatu secara tunai dia balasnya entar-entaran, nggak bakal, pasti langsung dibalas. Apa? Bagus. Bentuknya macam-macam bentuknya. Ada yang memang bentuknya dari sisi materi, ada yang bentuknya dari sisi ilmu pengetahuan, ada yang bentuknya kekuatan untuk berbuat ibadah, gitu. Kan kita sering dibacain ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kan begitu. Sering dibacain ayatnya. Atau kalau kita baca di ayat yang lainnya, la in syakartum la azidannakum, gitu. Atau dalam ayat lainnya, yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin, kan. Bentuknya memang beda-beda. Kadang dikasih dalam bentuk kesehatan ketika kita mengerjakan sesuatu, berbuat takwa, mengerjakan ibadah, Allah balas perbuatan itu dengan diberikan nikmat sehat walafiat buat kita. Kadang juga diberikan rezeki yang melimpah, kadang diberikan ilmu sehingga kita tahu mana yang halal, mana yang haram, tahu mana yang benar, mana yang salah, tahu mana yang hak, mana yang batil. Itu balasan atas apa yang kita kerjakan. Bisa jadi Allah kasih juga kita yang tadinya rada males sama ibadah, jadi mulai makin rajin ibadahnya. Yang tadinya suka lalai, suka lupa, mulai dah punya semangat yang kuat buat ibadah. Itu pun anugerah Allah sebagai balasan untuk perbuatan yang kita kerjakan. Ada juga yang disimpan buat di akhirat, sebagai tabungan buat kita, biar nanti pas kita pulang ke alam akhirat, di sono tinggal nikmatin hasil apa yang kita kerjakan selama di dunia. Yang pasti yang Allah berikan buat kita selama di dunia yang sekiranya layak untuk diberikan di dunia, yang gak bakal dikasih istana sama bidadari di dunia, gak bakal, bagus, gak bakal.
itu mah pasti dikasihnya di sono. Berbagai macam kenikmatan ya pasti dikasihnya di sono. Gitu. Tapi yang pasti semua yang kita kerjakan itu langsung dibalas oleh Allah. Itu yang pasti itu. Jazaa'ul mu'amalati la yahtassu biddaril akhirati. Balasan dari perbuatan seseorang la yahtassu biddaril akhirati, tidak hanya khusus diberikan di alam akhirat. Nggak bakal semuanya dikasih di alam akhirat, pasti ada yang diberikan buat kita di alam dunia. Pasti itu mau dikit. Ya kayak tadi kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar untuk dirinya. Atau dalam ayat lainnya yaj'al lahu min amrihi yusra. Semua urusannya dibikin mudah oleh Allah. Gitu. Itu kan balasan yang diberikan oleh Allah buat di dunia. Jadi enggak semuanya dikasih di akhirat semua, pasti ada yang diberikan di dunia. Begitu Ustaz. Apa? Udah ngerasain udah? Belum. Ilok aku. Yang nggak usah jauh-jauh, contohnya kita pengen makan sop iga, biar kepengenan kita itu mudah terlaksana, kita berbuat baik dulu kan sama bini kita. Lalu abang pengen makan sop iga besok, nih duit belanjanya besok masakin ya, sama ini buat jajannya. Nah itu gampang banget, jam 4 pagi udah mulai masak. Dengan kita berbuat baik, apa yang kita inginkan mudah tercapai. Atau kita nyuruh anak kita, tolong beliin bapak rokok, ini upahnya buat jajan. Nah itu gampang banget itu. Kita berbuat baik, urusan kita dimudahkan oleh Allah. Bang Urip pengen berangkat kemari, telepon Mbak Dikin, Bang Dikin antrin ya ke Jati Keramat, ke pesantren, nih ongkos buat beli rokoknya nih sama buat lah, cepet banget nyampe nya. Dengan kita berbuat baik, semua urusan kita dimudahkan oleh Allah. Bagus. Begitu. Lah anak buah kita begitu, asal istilahnya begitu gajian kita lebihin, besok kita suruh apa-apa udah siap bos. Begitu. Dijadikan urusannya mudah oleh Allah. Yang itu balasan dari apa yang kita kerjakan di dunia. Jadi enggak semua imbalan yang Allah kasih itu nanti dikasih di akhirat semua, enggak, dari sekarang udah kita rasain. Kalau kita baik sama bini kita, kita baik sama anak kita, baik sama teman-teman kita, pasti semua urusan kita mudah, enggak ada masalah di kehidupan kita. Nah ini mah orang kita sama bini pelit, sama anak pelit, sama teman pelit, nggak urut, semua urusan kita mana susah buat ini. Ya bini juga kan begitu,
biar urusannya dimudahkan, bagaimana caranya dia ngelayanin lakinya dengan baik. Lakinya pulang dia nyengir, dia senyum gitu. Lakinya pulang dia seduhin kopi, dia tawarin kan, mau main apa kagak bang, begitu. Lah besok apa yang dia pengenin mudah, jadi orang lawan mulu. Jadi apa yang dia pengenin jadi susah banget terlaksana. Jazaa'ul mu'amalat la yahtassu bid-daril akhirati. Balasan dari perbuatan seseorang itu tidak hanya khusus diberikan di alam akhirat, dari dunianya. Alhamdulillah. Ya coba aja buktiin. Kita sering berbuat baik sama orang lain, sama tetangga kita, sama teman-teman kita, pasti urusan kita mudah. Karena janji Allah begitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Di alam dunianya udah kita rasain. Para guru-guru, para ustadz, para kiai yang pada banyak kebaikannya, dari dunianya udah ngerasain. Yang lain mah cuma dapat pisang titik, cuma dapat salak, dia mah ada anggurnya, ada jeruknya, kan begitu, ada apel, pisangnya segede-gede lengan, kan begitu. Ntar belum yang ditentengnya, belum yang diselipinnya, karena banyak udah kebaikannya. Hah? Ada ubi ada talas. Bal rubbama azharul haqqu ta'ala minhu li ba'di awliyaihi fid dunya. Bahkan rubbama bisa jadi azharul haqqu ta'ala minhu, Allah subhanahu wa ta'ala menzohirkan balasan dari perbuatan itu li ba'di awliyaihi, untuk sebagian kekasihnya fid dunya, di alam dunia. Enggak semua dikasih di akhirat. Kadang emang Allah ingin menzohirkan balasan amal perbuatannya di alam dunia. Begitu Bang Budin. Ya tadi dah, kita mah pengen makan jeruk kudu beli dulu, pengen makan pisang kudu beli dulu, pengen makan anggur kudu beli dulu, makan kelengkeng kudu beli dulu. Giliran kiai mah tibang duduk celok aja, itu pulang jeruk bawa, pisang bawa, apel bawa, anggur bawa. Kiai tapinya kiai, kita akan buka. Untuk sebagian kekasih Allah diberikan balasannya di dunia. Kita mah pengen ngerokok kudu beli dulu, kita jalan dewek ke warung diri. Kiai mah rokok nyamperin, tahu-tahu ada yang nganterin 2 bungkus gitu. Emang sengaja Allah zohirkan untuk sebagian kekasihnya balasan dari apa yang dikerjakan di dunia. Ulmu jalan yahmiluhum alal ijtihadi fil a'mali. Sebagai contoh, sebagai sampel, yahmiluhum alal ijtihadi fil a'mali, yang mendorong mereka untuk semakin bersungguh-sungguh dalam melakukan aktivitas, dalam beramal, dalam berbuat baik. Karena udah ngerasain
balasan dari apa yang dia kerjakan di alam dunia, akhirnya makin terdorong untuk bersungguh-sungguh meningkatkan perbuatan baiknya. Nah, kita orang belum pernah ngebuktiin ongkoh berbuat baik, romana masih awal, jadi belum ngerasain juga itu. Orang teman kita aja, teman kita, bahkan kita sendiri dah dikasih wiridan sama guru, dikasih amalan sama guru, kita baru baca sekali dua kali orang udah kelihatan hasilnya, kan makin semangat. Wah, ini mantep nih, gacor, cespleng, malah makin semangat tuh silanya, karena udah ngerasain hasilnya dari apa yang dia baca, ngerasain balasannya dari apa yang dia baca. Begitu enggak? Emang sengaja tuh, kadang-kadang bisa jadi Allah zohirkan imbalan itu di alam dunia untuk mendorong kita biar makin semangat lagi, gitu. Yahmiluhum alal ijtihadi fil a'mali, yang mendorong mereka untuk bersungguh-sungguh dalam beramal, gitu. Ya kan begitu. Makanya buat yang udah pada ngerasain makin semangat, silanya makin semangat, ngajinya makin semangat, berbuat baiknya makin semangat, karena udah ngerasain. Coba kayak Oman nono belakang, emang belum pernah ngerasain, jadi masih belum semangat juga kan, karena belum ngerasain. Gimana Budi? Hah? Belum nyadar. Gitu. Jadi emang balasan itu sengaja, azharul haqq ta'ala, sengaja dizohirkan oleh Allah di dunia, langsung dikasih di dunia sengaja. Tujuannya apa? Yahmiluhum alal ijtihadi fil a'mal, mendorong mereka untuk bersungguh-sungguh dalam beramal. Jadi makin kuat semangatnya. Wa yatahaqqaquna bihi wujuda qabuliha fi kullil ahwal. Dan mereka membuktikan dengan balasan itu wujuda qabuliha, adanya penerimaan atau diterimanya apa yang dia kerjakan, fi kullil ahwali, dalam semua keadaan. Itu pun menjadi bukti buat dirinya, oh berarti yang selama ini saya kerjakan diterima oleh Allah, karena diberikan balasannya. Dan kalau nggak diterima nggak bakal dibalas kan. Mereka membuktikan dengan diberikannya balasan itu di dunia, adanya penerimaan dari Allah, diterimanya amal perbuatan mereka oleh Allah. Wa dzalika li'azimi karamihi wa amimi fadlihi jalla wa ala. Dan itu semua karena begitu besarnya kemurahan Allah dan begitu meratanya karunia Allah jalla wa ala. Datu. Semua yang kita kerjakan pasti ada balasannya. Yang baik berarti balasannya baik, yang buruk pun pasti balasannya buruk. Kalau kita berbuat baik langsung dibalas di dunia, tujuannya agar kita makin semangat,
Kalau kita ngadain keburukan langsung dibalas di dunia, tujuannya agar kita buru-buru sadar gitu. Tapi pasti tuh, pasti semua yang kita kerjakan pasti langsung dibalas oleh Allah, pasti. Tapi lagi-lagi ya, bentuknya macam-macam. Tadi tuh bisa jadi bentuknya diberikan nikmat sehat walafiat, dikasih rezeki yang banyak, bisa jadi dikasih ilmu pengetahuan sehingga kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Bisa jadi kita dikasih kekuatan untuk beribadah, makin rajin ibadahnya, makin semangat ngajinya gitu. Itu pun anugerah, balasan dari amal baik kita. Dah jam 12. Sebelum saya tutup, ada yang namain nggak? Cukup langsung kali mau dia nggak? Jadi jelas ya, ada pahala, ada dosa, ada gitu. Dah kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.